وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Ustaz Asma membacakan surah Luqman ayat ke-15 dan ke-16. Betul ya Bu? Dalam surah Luqman ke-15, Ustaz Asma mengatakan membaca yang artinya, dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kadang-kadang orang tua kita, Bapak dan Ibu sekalian, menyuruh kita pada perkara-perkara yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu diniru, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, tapi santun harus, berbuat baik, santun, hormat harus. Tapi ketika perintah itu melanggar perintah Allah, santun tetap, melainkan tidak mengikuti perintah. Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Dan Islam, kita juga tetap terus berbakti, tetap terus sopan, santun, baik pada orang tua, tapi tetap punya prinsip. Sekiranya ada perintah yang melanggar perintah Allah SWT, tidak perlu dipatuhi. Contoh, ada seorang ibu yang mengatakan, anakku tidak perlu memakai jilbab nanti saja ketika kau sudah menikah dan sebagainya. Padahal anakku sudah gadis, sudah besar-besar. Tidak perlu mengikuti kalimat tersebut, tapi tetap santun kepada keduanya. Itu pesan dalam surah Luqman ayat 15. Ayat ke-16 yang beliau bacakan tadi, ya bunayya innaha in takun mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ustaz Asma tadi menyebutkan dan membaca surah Luqman ayat ke-16. Ini sangat penting Ibu sekalian. Bagaimana kita mengajar anak-anak kita? Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Hafiz lagi Maha Teliti. Ajarkan anak-anak kita dan juga diri kita perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kau lakukan, yang baik Allah lihat, Allah balas. Yang buruk orang lain tidak lihat, Allah lihat, Allah balas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sebiji zarah itu Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah balas. Bagaimana caranya mengajarkan anak-anak kita untuk senantiasa diawasi oleh Allah? Ada anak-anak kita boleh mengawasi. Kalau ada kita takut, kalau ada kita salat, nggak ada kita nggak tahu. Takutnya baru kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan anak-anak kita, Allah lihat, Allah lihat, Allah tahu saya. Ini pernah terjadi, mohon izin saya cerita pengalaman pribadi. Sebagai contoh, bagaimana saya teringat ayat ini untuk mendidik anak-anak senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita dilihat oleh Allah, kita akan takut dalam berbuat dosa, betul ya Bu? Kadang-kadang kalau kita tak ajarkan ini, nanti kalau udah besar, kita rasa orang tidak lihat, kita lakukan maksiat. Karena dirasa orang tidak lihat.
tapi menimbulkan rasa senantiasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, menimbulkan sikap yang dia berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Orang lain tidak lihat tapi Allah tahu. Contohnya pernah terjadi pada kehidupan saya pribadi. Anak saya buang makanan dulu. Jadi dia makan, kemudian dia ingin minta tambah. Saya katakan kalau tambah makanan harus dihabiskan karena banyak orang di luar sana tidak bisa makan. Jadi makanan itu harus habis. Jadi saya dididik oleh keluarga karena saya pribadi pernah susah makan di sekalian. Jadi saya nggak suka lihat orang buang makanan. Karena saya pernah susah makan. Saya pernah umur belasan tahun itu saya pernah makan nasi lauknya telur asin karena itu punya nasi tetangga selama seminggu pagi siang sore itu telur asin. Jadi kalau ada makanan dibuang-buang itu sekarang pernah susah makan. Jadi kalau ada orang buang makanan sedih. Maka saya ajarkan pada anak-anak nggak boleh buang makan. Lebih baik ambil sedikit kalau kurang tambah daripada banyak lalu dibuang. Betul ya Bu? Akhirnya pada suatu ketika anak saya mengatakan mau minta tambah, saya katakan boleh tambah tapi harus dihabiskan. Ketika tambah, dia minta tambah roti, saya mau tambah roti, saya kasih roti. Dalam 1 detik, dia katakan sudah habis. Saya tahu roti tidak mungkin dimakan dalam 1 detik. Bagaimana dia bisa makan 1 roti itu? Dan saya katakan, Allah tahu apa yang Khadijah lakukan. Maka dia terdiam, dan dia katakan kuenya atau rotinya ada di tong sampah dia buang karena dia sudah kenyang. Kemudian kita mau bicara sama Khadijah, perbuatan itu tidak betul, tidak baik. Pertama, dusta tidak boleh. Kalau kamu pernah berbohong kepada Khadijah, lu nggak pernah bohong pada Khadijah. Kenapa Khadijah bohong pada kita? Kedua, kenapa bohong? Kedua, kenapa bohong makanan? Allah lihat. Allah lihat apa yang Khadijah lakukan. Orang banyak di luar sana yang tidak bisa makan. Kenapa Khadijah bohong makanan? Seperti itulah komunikasi yang dilakukan. Intinya adalah mengajarkan pada anak-anak, nah, apa yang kamu lakukan? Mungkin ibu ini tidak tahu. Umi ini tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kau lakukan. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan kepada anak-anak, Masya Allah, apa yang kau lakukan perbuatan baik, mungkin orang lain tak lihat, gak apa-apa. Tapi Allah Maha melihat. Allah membalas setiap perbuatan baik. Setiap kebaikan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Dan ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kejahatan yang kau lakukan kembali juga untuk dirimu sendiri. Nah, gak apa-apa nak mengajarkan perbuatan baik. Orang gak lihat, orang gak apresiasi. Kadang-kadang kita begitu juga ya, kita buat baik, orang gak nilai, orang gak lihat, orang gak apresiasi. Gak apa-apa, gak ada masalah. Yang kita mau adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kalau kita melakukannya lillah, segala sesuatu lillah, capek gak kira-kira? Gak capek. Gak capek. Kalau saya datang ke Sumatera Barat ini, kalau mengeluh terus, saya capek. Tapi kalau cinta dan rasa cinta ketemu sama teman-teman di Batu Sangkar ini, Masya Allah, dengan melihat indah pemandangan-pemandangan, dengan rasa cinta dan minta kepada Allah, ya Allah, luruskan niat ya Allah, lillah ya Allah, mengharap Allah, ya Allah. Capek tak kira-kira? Ketika balik mungkin fisik capek, tapi bahagia menghilangkan rasa capek. Kalau kita lillah. Maka begitu pula teman-teman sekalian, kembali lagi dalam surah Luqman tadi ayat ke-16, ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah, begitu pula dengan kita.